warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat, dan tentunya siap untuk belajar. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar tema 1, yaitu hidup rukun. Subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Materi variasi gerak lokomotor. Mari kita simak pelajaran berikut ini. Nah, kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dengan KD 3.1, yaitu memahami variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. KD yang kedua yaitu 4.1, mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Berikutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan diberikan contoh gerakan melompat, siswa dapat menjelaskan prosedur gerakan melompat ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan diberikan contoh gerakan melompat, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerakan melompat ke berbagai arah sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar. Anak-anak, sekarang kita lanjut ke materi. Bu Guru akan mengulang kembali pengertian gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah suatu gerakan berpindah tempat, di mana bagian tubuh tertentu bergerak dan berpindah tempat. Contohnya, jalan, lari, lempar, lompat. Sekarang kita lihat bersama-sama. Ini ada kegiatan apa ya anak-anak? Gambar yang pertama itu kegiatan melompat dengan satu kaki. Lalu untuk gambar yang kedua adalah meloncat dengan dua kaki. Apa perbedaan melompat dan meloncat? Nah, ada bedanya nih anak-anak. Lompat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disingkat dengan KBBI, lompat atau melompat adalah bergerak dengan mengangkat kaki ke depan dan dengan cepat menurunkannya lagi. Sedangkan loncat adalah
Gerakan melompat yang dilakukan dengan kedua kaki secara bersama-sama. Jadi, ini adalah perbedaan lompat dan loncat. Anak-anak, ini adalah contoh variasi gerak dasar lompat. Yang pertama, lompat ke depan. Kedua, lompat ke belakang. Dan yang ketiga, lompat ke samping. Berikut adalah contoh variasi gerak lompat. Yang pertama, lompat ke samping. Berikutnya adalah contoh lompat ke depan dan belakang. Di sini, untuk gerak melompat bisa kita lakukan dengan permainan tapak gunung. Nah, apakah kalian sudah pernah mendengar permainan ini? Dan apakah kalian sudah pernah memainkannya? Pada kesempatan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang permainan tapak gunung. Permainan tapak gunung memerlukan beberapa peralatan sederhana yang mudah didapatkan di lingkungan kita. Di antaranya kapur atau bisa juga dengan arang yang digunakan untuk menggambar petak tempat bermain. Dan ini adalah contoh gambar petak untuk bermain tapak gunung. Peralatan berikutnya berupa potongan genteng atau bisa berupa batu pipih yang digunakan untuk gacau permainan. Permainan tapak gunung atau yang biasa kalian sebut dengan nama permainan engklek adalah permainan yang banyak menggunakan gerakan lompat yang dimainkan di atas bidang permainan berupa gambar 8 buah kotak dan 1 gambar gunung. Gambar itu dibuat di lantai, jalanan, tanah lapang, dan tempat datar lainnya. Gambar dibuat dengan kapur tulis, arang, atau dengan kayu bila dibuat di tanah. Anak-anak, permainan tapak gunung ini bisa dimainkan sendiri atau bersama teman lainnya. Berikut Bu Guru sajikan contoh cara bermain tapak gunung. Anak-anakku, permainan tapak gunung ini bisa dimainkan sendiri atau bersama teman lainnya. Untuk mengundi urutan pemain, biasanya dilakukan dengan cara home pimpa atau suit. Pemain yang menang dalam suit akan bermain terlebih dahulu. Langkah pertama, gaco itu dilemparkan ke kotak pertama. Lalu pemain melompat-lompat dengan 1 kaki
dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan, kecuali kotak tempat gaco. Lalu pemain kembali ke tempat asal, tetap dengan cara melompat dengan satu kaki sambil mengambil gaco. Selanjutnya, pemain melemparkan gaco ke ruang kedua, ketiga, dan seterusnya sampai selesai. Kalau pemain sudah menyelesaikan semua kotak, pemain harus melempar gaco ke gunung dan mengambilnya dengan badan membelakangi gunung. Pemain akan diganti dengan pemain lain bila gaco masuk ke kotak yang salah atau pemain menginjak batas-batas kotak yang lumayan sempit. Dalam permainan ini, pemenangnya adalah pemain yang memiliki bintang terbanyak. Anak-anak, ini adalah contoh kotak yang sudah diberi tanda bintang. Kotak ini tidak boleh diinjak oleh pemain lain. Itulah gambaran tentang permainan tapak gunung atau yang kita biasa menyebutnya dengan permainan engklek. Pada permainan itu sangat dibutuhkan gerakan lompat. Sekarang kalian bisa mempraktikkannya di rumah dengan teman-teman kalian. Akan tetapi, ingat, harus di tempat yang aman ya. Anak-anak, setelah Bu Guru memberikan penjelasan, sekarang Bu Guru akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Disimak baik-baik ya pertanyaannya. Nanti jawaban kalian ditulis di kertas dan kirimkan jawaban tersebut kepada Bu Guru. Pertanyaan yang pertama, apakah yang dimaksud gerak lompat? Pertanyaan kedua, sebutkan salah satu permainan yang menggunakan gerak lompat. Dan pertanyaan ketiga, apakah permainan tapak gunung bisa dimainkan sendiri? Demikian materi pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian untuk belajar di rumah masing-masing. Sampai jumpa, tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.